Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tentunya tidak bosan-bosannya untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, yang telah memberikan rizkinya kepada kita semua, memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada kita semua, yang mana dari salah satu kenikmatan itu adalah kita bisa bertemu, mungkin sebagian ada yang via offline bisa bertemu secara langsung sebagian, dan mungkin sebagian teman-teman yang lain ada yang menyimak secara online via streaming di Facebook Kampus Jalanan dan di ini belum. Dan teman-teman sekalian, sebelumnya tentunya saya berterima kasih kepada Sahibul Bait, setelah kita tentunya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Juga tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan setiap pengikutnya yang meneladani beliau, yang mengikuti cara dan aturan agama yang telah beliau sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan taufiknya. Juga selanjutnya tentunya saya berterima kasih kepada Sahibul Bait, yaitu pemilik tempat atau kediaman atau di kantor ini, di kantornya Bapak Zulkarnain, sudah memberikan kesempatan untuk pengajian. Insyaallah akan rutin, tapi 2 pekan sekali setiap hari Selasa insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang pembahasan puasa Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan puasa atau bulan Ramadan, maka tentunya alangkah lebih baiknya kita membekali diri dengan ilmu, sebelum kita mengarungi dan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan sekarang kita sedang di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah, ada bulan-bulan yang Allah berikan keutamaan. Ada bulan-bulan yang Allah berikan keutamaan. Salah satunya tentunya adalah bulan Ramadan. Bulan yang lainnya adalah bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di hari di mana Allah menetapkan dan menciptakan langit dan bumi. Itulah ketetapan Allah yang lurus. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yaitu bulan-bulan haram. Apa itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW adalah bulan Zulqa'dah
Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang satunya lagi adalah bulan Rajab. Dan kita sekarang di akhir-akhir bulan Rajab. Dan berkaitan dengan keutamaan bulan-bulan haram, terkhusus bulan Rajab, kita kemarin sudah bahas ya di IG dan juga di Facebook Kampus Jalanan di 2 pertemuan kemarin untuk kajian hari Senin ya. Untuk kajian hari Senin sudah kita bahas beberapa faedah berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, tentunya setelah Rajab Sya'ban ya. Setelah Rajab bulan Sya'ban, kemudian bulan Muharram, bulan Ramadan. Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana hukum-hukum fikih terkait dengan puasa Ramadan dan yang berkaitan dengannya agar kita bisa maksimal untuk menghadapi bulan yang mulia itu. Makanya salah seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Abu Bakar Al-Balkhi beliau pernah mengatakan bahwa Syahrul Rajab Syahrul Zara' wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqa' wa Syahrul Ramadan Syahrul Al-Hasad. Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan ketika kita mulai mengairi, mulai menyirami tanaman yang sudah kita tanam. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen atau menuai apa yang sudah ditanam dan dirawat. Ini bahasa kiasan ya. Maksudnya adalah kita akan menyongsong bulan Ramadan. Maka semenjak bulan Rajab itu, kata para ulama, ya kita sudah mulai menanam alias sudah mulai berusaha untuk membiasakan diri ya, meningkatkan amal saleh, kebiasaan-kebiasaan, amalan-amalan yang nanti akan banyak ya kita sibukkan di bulan Ramadan. Ya, berzikirnya ditambah, ya, sholawat kepada Nabi SAW, kemudian juga baca Qur'annya, mungkin bisa ditambah juga puasa sunnahnya dihidupkan lagi, ya, Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bid dan yang lainnya, ya, sholat malamnya mulai dihidupkan, walaupun mungkin tidak harus 11 rakaat ya, tapi cuma bisa witir saja, mulai dihidupkan, sehingga sudah mulai terbiasa. Ketika bulan Sya'ban nanti mulai ditingkatkan lagi. Ketika bulan Ramadan sudah sangat terbiasa. Sehingga ketika sudah sangat terbiasa, maka ganjaran dan pahala yang akan bisa dituai dan dipetik tentunya potensinya lebih besar. Nah, teman-teman sekalian, itu sedikit yang akan kita bahas ya. Sekali lagi, kajian ini disiarkan secara online via Facebook di Kampus Jalanan dan juga link Facebook dari Biker Sunnah Indonesia ya. BSI, Biker Sunnah Indonesia, dan link Kampus Jalanan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung atau yang bergabung di sini secara offline bisa menginfokan ke teman-teman yang lain bagi yang ingin belajar bersama. Taib. Yang akan kita bahas di sini adalah pembahasan puasa yang akan kita ambil dari buku tipis ya, buku tipis judulnya Sab'una Mas'alah fis Shiyam, 70 permasalahan seputar puasa Ramadan. Sab'una Mas'alah fis Shiyam, 70 permasalahan seputar puasa Ramadan ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, salah satu ulama di Saudi Arabia. Dan saya sudah menerjemahkannya ya, zaman dulu pernah saya terjemahkan bukunya, cuman tipis saja, dan kemarin sudah saya share di grup WhatsApp. Mungkin teman-teman yang lain bisa share ke teman-teman yang lainnya untuk panduan ya, atau juga cari versi Arabnya juga boleh ya, bagi yang sudah bisa bahasa Arab boleh. Baik, di muqaddimah beliau sampaikan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita atau kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami dan juga kejelekan amal-amal perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah simpangkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Dan saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga tidak ada, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan hamba Allah dan utusannya. Fa innallaha qad imtanna 'ala ibadihi bimawasimil khairat. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya dengan waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang mulia. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa Allah itu ya memberikan banyak kesempatan waktu-waktu mulia, di mana di situ kita punya kesempatan beramal soleh, yang mana amal solehnya jika dilakukan maka ganjarannya akan lebih besar daripada yang lain. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu, harusnya logikanya amal soleh yang akan kita bawa itu lebih banyak daripada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi selama misalnya 1 tahun, ya, 12 bulan, selama sebulannya 30 hari, ya, kemudian sepekannya 7 hari, itu sebenarnya banyak waktu-waktu yang Allah jadikan sebagai waktu-waktu mulia. Yang mana orang kalau beramal soleh di hari-hari itu, ada banyak lipat ganda pahala. Pahala yang dilipatkan. Seperti tadi misalnya, Al-Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Karena kita dilarang berbuat maksiat di bulan-bulan itu. Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu, yaitu di 4 bulan haram tadi. Walaupun maknanya para ulama menjelaskan bukan berarti berbuat maksiat di selain bulan haram boleh, bukan. Maksudnya kemaksiatan di seluruh waktu dilarang. Namun ketika ya di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu pelarangannya lebih ditekankan. Pelarangannya lebih ditekankan. Nah, para ulama mengambil kesimpulan juga, ya, seperti Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, sebagaimana orang yang beramal maksiat di bulan-bulan haram tadi, dosanya dilipat gandakan, maka orang yang beramal soleh di bulan-bulan itu juga ganjarannya dilipat gandakan. Berarti ya, teman-teman kalau sekarang bersedekah ya, di bulan-bulan haram ini, ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu ganjarannya lebih banyak. Baca Quran juga ganjarannya lebih banyak. Apalagi bulan Ramadan, ya, lebih mulia lagi, ya, lebih mulia lagi daripada yang 4 bulan tadi. Nah, nanti ketika datang bulan Ramadan 30 hari, kita semua ketika di bulan Ramadan biasanya ketakwaannya naik, ya, imannya naik, sehingga setiap hari bisa berpuasa, bahkan tiap hari sholat malamnya jalan ikut tarawih, ya, kemudian masih ada nanti tausiah dari para pemateri penceramah, kemudian tambah baca Quran. Nah, itu kalau bisa memanfaatkan dengan baik, ya, apalagi sampai mendapatkan Lailatul Qadar yang kita sering baca suratnya, bahkan insya Allah semuanya hafal, ya, di surah Al-Qadar, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu jika sampai didapati, amalan ibadah yang ada di dalamnya itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan, gitu. Tapi alangkah banyaknya kesempatan-kesempatan berbuat baik, kesempatan-kesempatan beramal soleh, tapi nyatanya ya sebagian besar kita justru malah terkadang dan sering lalai untuk memanfaatkannya. Nah, jadi Allah memberikan karunia kepada kita dengan waktu-waktu yang baik. Fiha tudha'aful hasanat. Di dalam waktu-waktu itu, ya, amal-amal baik, pahala dilipat gandakan. Wa tumhas sayyi'at, bahkan dosa-dosa banyak diampuni. Wa turfa'ud darajat, bahkan ya, level kita, derajat kita di hadapan Allah diangkat ketika kita banyak melakukan amal soleh di waktu-waktu yang mulia itu. Wa min a'zami hadhil mawasim syahru Ramadan alladhi faradahu Allahu 'alal ibad. Dan salah satu dari waktu-waktu yang mulia ini adalah bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah atas hambanya untuk berpuasa di dalamnya. Wa raghabahum fihi wa arsyadahum ila syukrihi 'ala fardhihi. Dan Allah sangat menekankan untuk beramal soleh di dalamnya, dan Allah mengarahkan untuk bersyukur kepada Allah ya atas diwajibkannya puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan itu. Walamma kana qadru hadhihi ibadah 'aziman, dan ketika ternyata nilai ibadah di bulan ini sangat besar,
la budda min ta'allumil ahkam al-muta'alliqah bi syahri shiyam. Ketika nilai dari bulan Ramadan ini sangat mulia, sangat agung ya, maka sangat menjadi urgent ya, sangat menjadi penting sekali untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Karena para ulama ya mengatakan, bahkan juga dalam Al-Qur'an ataupun juga dalam hadis Nabi SAW ya, bahwa kita disuruh untuk berilmu dulu sebelum beramal ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab kitabnya ya, berilmu dulu, membekali pengetahuan dulu sebelum kita berucap dan juga beramal. Wa hadhihi risalah tatadammanu khulasat fi ahkamis shiyam wa adabihi wa sunanih. Dan risalah ringkas ini, kata Syekh Shalih Munajjid, merangkum, mencakup hukum-hukum berkaitan tentang puasa, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Ya, nanti akan ada 70 permasalahan ya, akan ada 70 permasalahan yang akan kita bahas ya sampai beberapa pertemuan ke depan ya. Enggak tahu nanti sampai berapa kali pertemuan, setiap 2 pekan sekali. Baik, langsung saja di permasalahan yang pertama ya. Permasalahan yang pertama. As-shaumu ta'rifus shiyam, definisi dari puasa. Puasa itu definisinya apa ya? Pengertian secara etimologi ya. Definisi secara bahasa, puasa itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan ya. Puasa itu secara bahasa Arab artinya adalah al-imsak, menahan. Menahan apa saja ya? Orang yang menahan makan, orang menahan minum, orang menahan ngomong, itu namanya saum, puasa dia. Ini tinjauan secara bahasa ya, secara etimologi. Adapun puasa setelah menjadi satu istilah dalam agama ya, puasa kemudian diadopsi menjadi istilah khusus dalam pembahasan agama, maka definisinya menjadi berubah. Seperti sholat juga ya. Sholat itu secara bahasa artinya doa. As-sholatu bimakna doa. Sholat itu maknanya doa. Tapi ketika sholat sudah menjadi istilah khusus dalam agama Islam, maka dia punya definisi yang berbeda. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, definisinya jadi itu. Nah, adapun puasa tadi, definisi secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Dari apa saja. Tapi ketika dia sudah menjadi satu istilah dalam agama, jadi ibadah tertentu, dia punya definisi yang berbeda. Walaupun tidak jauh-jauh dari apa yang diartikan dalam pengertian bahasa. Apa pengertiannya puasa menurut istilah syar'i? Artinya adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubisy syamsi bin niyah. Puasa menurut definisi secara syar'i atau definisi secara fikih adalah menahan diri dari muftirat, menahan diri dari segala pembatal puasa. Dari semenjak terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari dengan niat. Saya ulangi. Al-imsaku 'anil muftirat, yaitu menahan diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri tsani, dari semenjak terbitnya fajar yang kedua, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa apa? Tidak hanya makan dan minum. Ya. Membatalkan puasa selain makan, selain minum, nanti juga ada berhubungan badan. Ya. Di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Juga memutus niat. Ya, di tengah jalan memutus niat. Ya, di tengah jalan dia sudah berniat puasa, di jam 12 dia berniat untuk memutus puasanya. Walaupun akhirnya belum sampai makan dan minum, itu puasanya udah batal. Jadi dia menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar kedua. Fajar kedua itu maksudnya fajar shadiq.
Fajar shadiq, yaitu ketika terbit dan itu menjadi penanda masuknya sholat subuh. Ya, dari situ. Jadi semenjak sholat subuh masuk, waktu sholat subuh masuk, maka sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, semenjak itulah dia menahan sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Ya. Kenapa harus disertai dengan niat? Karena ini ibadah. Dan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu harus ada niatnya, apalagi ibadah. Karena kalau tidak ada niatnya, dia cuma menahan tidak makan, tidak minum saja, tanpa ada niat. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk tunduk kepada Allah, ataukah tidak, atau untuk yang lain? Maka perlu dibedakan. Ya. Dia baru sah sebagai puasa jika dia disertai niat sebagai ibadah. Karena bisa saja ada juga orang yang menahan diri dari makan dan minum semenjak fajar kedua sampai terbenam matahari karena dia mempersiapkan operasi. Misalnya, operasi nanti ba'da maghrib. Tapi dia harus seharian tidak mengkonsumsi makan dan minum. Nah, ini bukan puasa. Jadi puasa harus disertai dengan niat itu sebagai puasa. Baik, itu masalah yang pertama. Definisi. Masalah yang kedua, hukmus shiyam. Hukum puasa itu apa? Ajma'atil ummah ala anna shawma syahri Ramadan fardun. Para ulama, ya, umat telah bersepakat, telah berkonsensus bahwa puasa Ramadan itu fard alias wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Ini di sini disebutkan ijma', ya, konsensus ulama. Adapun dalil dalam Al-Qur'an ya disebutkan di surah Al-Baqarah. Ya, kutiba alaikumus shiyam. Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang umat sebelum kalian. Dalam Quran, dalam ijma, juga dalam hadis juga disebutkan demikian. Ya, dalam hadis misalnya tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, satunya syahadat la ilaha illallah, kemudian ya iqamus shalah, ita'iz zakah, shiyam syahri Ramadan. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Dia rukun, ya, suatu kewajiban. Wa man aftara syai'an min Ramadan bi ghairi uzrin faqad ata kabiratan 'azimah. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan alias tidak berpuasa tanpa ada uzur yang jelas yang diterima, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Dosa besar karena dia tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Ya. Dan pengertian wajib itu dalam definisi ilmu usul fikih, wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul 'iqab tarikuhu. Wajib itu adalah orang yang jika melaksanakannya berhak mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan dosa dan hukuman. Itu pengertian wajib, ya. Puasa wajib. Maka ya sangat menyedihkan, ya, dan perlu mengkoreksi diri jika ada orang yang datang waktu Ramadan tapi ketika di siang hari apalagi dia masih kuat, sehat, ya, malah ngangkring, misalnya angkringan, minum-minum. Kalau dia bukan Islam sekalian, enggak, silahkan gitu. Tapi kalau dia Muslim, ya, ini perkara yang kadang membuat miris, ya. Dan itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Tapi dia mengaku Muslim tapi dia tidak puasa. Nah, orang yang demikian dia telah melakukan dosa besar. Ya. Dia telah melakukan dosa besar, segera untuk bertobat dan besok tidak diulangi lagi. Baik, kemudian kita sudah mengambil definisinya, kemudian juga mengambil hukumnya, kemudian kita membahas keutamaannya. Keutamaannya apa sih berpuasa itu? Secara umum, ya, keutamaan puasa secara umum, ya. Puasa bisa dihitung masuk puasa Ramadan, bisa masuk puasa sunnah, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, Senin, Kamis dan yang lainnya, ya. Keutamanya secara umum apa? An-nasiyam qad ikhtassahu Allahu li nafsihi, ya.
Bahwa puasa adalah amalan yang Allah khususkan untuk Allah sendiri. Maksudnya apa? Ya amalan yang lain memang untuk Allah. Cuman untuk puasa nanti Allah akan berikan ganjaran secara surprise gitu, rahasia. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nah, dalam hadis dikatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Bani Adam untuk dia, kecuali puasa, dia untuk diriku, dan saya akan balas langsung sendiri. Jadi dia amalannya nanti berbeda dengan yang lainnya, termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'afu ajru sahibihi bila hisab. Ya. Maksudnya tadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya karena nanti ya ganjarannya itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan bila hisab, tanpa batas. Ya, tanpa batas. Adapun amalan-amalan yang lain kan banyak yang disebutkan ada batasannya. Misalnya sedekah di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang bersedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ya satu butir buih atau satu butir biji yang nanti akan ditanam gitu, benih. Yang mana benih ini nanti akan ditanam, kemudian dia akan tumbuh menjadi 7 cabang. Dari 7 cabang itu masing-masingnya akan muncul lagi 100. Jadi sampai 700. Ini disebutkan jumlahnya. Atau dalam hadis Nabi tentang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, dia dapat 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali. Ya, baca satu huruf Quran jadi sampai 10 kali. Nah, itu sudah ada disebutkan. Atau misalnya pahala sholat jamaah. Nah, Nabi mengatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa isyrina darajah. Au bi khamsin wa isyrina darajah. Sholat jamaah ganjarannya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Dalam riwayat yang lain dikatakan 25 kali lipat. Nah, ini beberapa Pak, amalan-amalan yang ganjarannya langsung disebutkan gitu. Tapi puasa enggak, ya. Puasa Allah sendiri yang nanti akan membalas. Bisa sampai bila hisab, alias tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan yang istimewa. Dan juga tentunya ya, fadilah keutamaan yang lain bagi orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi mengatakan inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan ya. Juga orang yang berpuasa punya 2 kegembiraan. 2 kegembiraan. Dalam hadis juga Nabi mengatakan lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa punya 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama kegembiraan duniawi ya, ketika dia berbuka ya. Selesai dari puasa, berbuka, senang dia. Lebih besar dari itu adalah kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi dibalas tadi ganjarannya ya. Bisa sampai tidak terhitung bagaimana ganjaran pahalanya. Jadi juga banyak sekali di sini dikatakan bahwa puasa juga memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya di hari kiamat. Wa ana khulufa famis shaim atyab, juga kelak di yaumil kiamah bau mulutnya orang yang berpuasa nanti lebih harum daripada
bau minyak wangi, ya, sebagaimana dalam hadis. Ya, di dunia mungkin orang yang ada di sampingnya merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa ilfil dan semisalnya. Ya, tapi memang demikian. Ya. Nanti ganjarannya ketika di yaumil qiyamah akan berbeda 180 derajat, berbeda sama sekali dengan apa yang ada di dunia. Juga faedah yang lain bahwa puasa itu junnah. Ya. As-sawmu as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad. Puasa itu nanti juga bisa jadi perisai, tameng perisai yang menghalangi kalian masuk neraka. Seperti halnya ya perisai tameng ketika kalian berperang menghadapi musuh. Dan juga banyak sekali ya fadilah-fadilah yang lain, hisnun hasin minan nar wa anna man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, ya. Orang yang berpuasa sehari ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka dan seterusnya. Dan juga ada bagi orang yang berpuasa, dia nanti mempunyai hak untuk masuk ke pintu surga, pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Itu pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang ya berpuasa. Itu fadilah secara umum puasa secara global. Kemudian di sini beliau menyebutkan fadilah puasa Ramadan secara khusus. Amma shaumu Ramadan fa innahu ruknun min arkanil Islam. Adapun puasa Ramadan jelas dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Waqad anzalal Qur'ana fi Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sungguhnya Allah, aku telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan malam itu berada di bulan Ramadan, ya. Jadi suatu kemuliaan. Dan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Kalau sudah mulai masuk ya bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan ya selebar-lebarnya. Ini menunjukkan Allah memberikan rahmat yang begitu besar. Dan juga pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wasul silatis syayatin atau suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Para ulama menjelaskan, ya, maksudnya tidak semua setan, ya. Tapi yang dibelenggu adalah murdatul jan, alias gembong-gembongnya setan. Gembong-gembongnya setan, sebagaimana penjelasan para ulama, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, contohnya. Wasiyamuhu yu'addalu siyamu asyarah ashhur. Dan puasa Ramadan, ya, orang yang melakukan puasa Ramadan 1 bulan itu ganjarannya seperti orang yang melakukan puasa 10 bulan. Makanya 30 hari kali 10 bulan. 30 hari kali 10, jadi ketemunya 300. Ya, 300. Di mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu itu ketika kita membaca hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dalam hadis yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan sempurna kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Nah, berarti menunjukkan apa? Kalau puasa Ramadan 30 hari tambah 6 hari kan 36. Nabi mengatakan puasa 36 hari itu kayak puasa setahun. Padahal setahun kisarannya 360 hari. Ya. Berarti 1 hari puasa Ramadan itu seperti orang puasa 10 hari. Jadi kalau dia puasa 36 hari, ya 1 bulan Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, dikali lipat menjadi 10. Kali 10 menjadi seperti 360 hari. Ya, seperti pahala dia puasa selama setahun. Ini fadilah yang besar, ya, yang hendaknya seorang muslim tidak melalaikan dan meninggalkan hal-hal yang mulia seperti ini. Ya. Apalagi yang ya seperti ya saya
pribadi ya, dan mungkin kita semua yang mungkin di setiap harinya, aktivitasnya, tentunya kita tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berbau dosa dan maksiat ya. Entah ketika di kantor, entah ketika sendiri, entah ketika di jalan, entah ketika ngobrol dengan anak istri, entah ketika berbincang dengan karyawan atau ngobrol dengan tetangga. Kadang ya ada sesuatu yang tidak sesuai, menyakitkan hati atau zalim kepada diri sendiri juga ya, ketika di jalan atau di mana melihat hal-hal yang tidak selayaknya dilihat ya, atau amalan-amalan yang lain di mana kita setiap harinya pasti mengumpulkan pundi-pundi maksiat dan dosa. Maka tentunya untuk menghapuskan itu semua perlu amal soleh ya. Maka manfaatkan kesempatan emas untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya itu. Semoga dengan itu nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika amal baik kita ditimbang, amal buruk kita juga banyak, kita harapkan yang lebih berat adalah amal baik kita. Maka kita perlu untuk tahu ya. Baik. Pembahasan yang keempat, min fawaidis shiyam. Ya, faedah-faedah puasa. Apa saja di faedah puasa? Di sini Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan ya, "Fisiyami hikamun wa fawaid katsirah." Dalam berpuasa ada banyak hikmah dan faedah yang banyak. Ada banyak hikmah dan faedah yang banyak. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Silakan. Bagi yang tidak pun nanti bisa di-share teman-teman yang sudah punya terjemahnya ya, terjemah PDF-nya. Versi filenya nanti bisa di-share via Telegram atau via WhatsApp. Ya, ada hikmah dan faedah yang banyak. Madaruha ala taqwa, semua porosnya kepada ketakwaan. Pertama, salah satunya adalah siyam yuaddi ila qahri syaitan. Puasa itu bisa meminimalisir ya, meminimalisir bisikan setan dan juga mematahkan syahwat, bukan menghilangkan ya, mematahkan dan meminimalisir. Jadi makanya keliru ya kalau misalnya ada orang yang memahami seperti hadis tentang segera untuk menikah itu. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk ba'ah. Ya, ba'ah itu punya kemampuan biologis untuk berhubungan badan dan juga punya kemampuan materi untuk menikah. Falyatazawwaj, hendaklah bersegera menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Tapi barang siapa yang tidak mampu maka baginya berpuasa. Fa innahu lahu wija', maka dia ya seperti perisai atau seperti tameng untuk syahwatnya. Tapi bukan untuk menghilangkan semuanya, tapi meminimalisir. Gitu. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu bisa meminimalisir bisikan setan. Nah, tadi misalnya tadi ada yang bertanya, kok ada bisikan setan? Bukannya Ramadan udah dibelenggu? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa para ulama memahami yang dibelenggu itu tidak semua, tapi gembong-gembongnya saja. Masih ada yang kroco-kroco, mereka masih bisa menggoda walaupun dampak dan konsekuensinya tidak sebesar ketika yang pembesarnya yang melalaikan ya. Jadi minimal sudah diminimalisir ya, harus demikian. Juga meminimalisir syahwat. Wa hifdzil jawarih. Juga dengan puasa akan bisa menjaga seluruh anggota badan. Wa yurabbil iradah an ijtinabil hawa. Dan juga bisa mendidik diri, mendidik keinginan, bisa memanage keinginan untuk bisa menjauhi hawa nafsu. Wal bu'du 'anil ma'asi, dan juga melatih untuk menjauhi kemaksiatan. Dan itu sangat kita rasakan ya ketika Ramadan, tarbiyah Ramadan itu dampaknya memang sangat besar. Kenapa? Karena ketika pas Ramadan yang puasa nggak cuma kita sendiri, semua orang puasa.
Ketika datang Ramadan, yang sholat nggak cuma kita sendiri, semua orang ikut sholat. Ketika Ramadan, dari awal pagi sebelum subuh kita udah niat ini sebagai ibadah yang nanti kita pengen dapat pahalanya. Maka ketika pas di jalan, ya walaupun ada cewek cantik atau tidak menutup aurat dengan baik, ketika sifat fitrahnya sebagai laki-laki pengen lihat karena masih normal, tapi dia ingat, oh saya puasa, saya tidak mau pahala saya berkurang misalnya, atau saya tidak mau rugi, udah puasa seharian tapi pahalanya habis, saya tundukkan pandangan. Dia berpikir ulang gitu. Nah, akhirnya bisa melatih keinginan diri, melatih hawa nafsu, menjauhi maksiat gitu. Ketika ada orang ngajak debat, dia ngomong, udah saya lagi puasa, saya nggak mau ngomong banyak, saya ngomong banyak nanti saya malah haus, malah buang-buang waktu, justru malah pahala saya habis. Udah, silakan kamu mau ngeyel, terserah sendiri. Dan yang lain sebagainya, ya. Banyak kemudian kita bisa melatih diri untuk menjauhi kemaksiatan. Wa fihi kadzalika i'tiyadun nizam. Juga yang berpuasa akan menjadi mulai terbiasa dengan aturan gitu. Ya, maksudnya ibadah kita jadi teratur gitu. Oh, pagi jadi sebelumnya mungkin tidak pernah bangun pagi sebelum subuh, jadi terbiasa. Ya, selama 30 hari dibiasakan bangun sebelum subuh untuk sahur, setelahnya mungkin bisa baca Quran 1, 2, 3 ayat sebelum datang ke masjid untuk subuhan. Sholat subuhannya jadi jamaah misalnya. Setelah sholat subuh jamaah juga nggak langsung pulang, dia bisa baca Quran lagi. Ya, kemudian nunggu syuruk, mau sholat syuruk misalnya. Setelahnya baru siap-siap untuk kerja. Jadi waktunya kemudian jadi terbiasa untuk diisi dengan hal-hal yang maksimal, yang positif. Kemudian sore gitu kan, pulang kerja istirahat sebentar, mau buka puasa, wah ada pengajian di masjid, ya, jadi ikut ngaji. Gitu. Nah, bayangkan yang demikian nanti kemudian berlanjut setelah ba'da maghrib, ya buka puasa, ba'da isya langsung sholat isya, kemudian tarawih. Nah, ini berlanjut sampai 30 hari terbiasa. Kita menjadi terbiasa dengan apa? Peraturan yang bagus, ya, peraturan memanage ibadah. Nah, kalau itu kemudian berlanjut setelah Ramadan, ya menjadi bulan Syawal, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah berlanjut terus, ini tentunya akan menjadikan kehidupan seorang muslim menjadi lebih bermakna. Wa diqqatul mawa'id, dan juga kita bisa lebih detail dalam menentukan waktu. Karena apa? Ketika Ramadan tentu kita anggap semua waktu itu sangat mulia. Jangan sampai 1 menit, 2 menit hilang untuk yang sia-sia. Wa fihi i'lanun limabda'i wahdatil muslimin, dan juga dengan Ramadan tentunya sebuah pengumuman, ya, atas atau sebuah gambaran bahwa kaum muslimin itu bersatu, ya, karena mereka beribadah bersamaan, kelihatan syiarnya, ya, syiarnya, gambarannya berbeda kalau di selain bulan Ramadan, ya. Mungkin untuk sholat jamaah aja cuma segelintir orang. Tapi Ramadan tidak hanya sholat jamaah, sholat yang sunnah saja, ya termasuk sholat tarawih, hukumnya tidak wajib, tapi mereka mau datang hadir, jadi kelihatan kompak, kelihatan semangat, masya Allah. Nah, ini bisa kita dapati, ya, ketika di bulan Ramadan. Baik, mungkin satu pembahasan lagi, ya, adab puasa dan sunnah-sunnahnya. Pembahasan kelima, ya, pembahasan kelima atau masalah kelima. Adab puasa dan sunnah-sunnahnya. Adab puasa dan sunnah-sunnahnya. Minha ma huwa wajib wa minha ma huwa mustahab. Jadi adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Ada sebagian yang hukumnya wajib, ada yang cuma dianjurkan saja. Jadi adab-adab berkaitan puasa, ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Yang pertama, al-hirsu 'ala sahuri wa ta'khirihi. Bersemangat untuk sahur dan mengakhirkannya. Jadi jangan sampai puasa Ramadan sampai meninggalkan sahur. Ya. Karena di dalam sahur itulah ada keberkahan. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan sebaik-baik sahur adalah diakhirkan. Bukan di awal, misalnya sholat subuh, misalnya jam 4 azan. Misalnya jam 4 tuh sholat subuh azan. Fajar kedua masuk. Nah, jangan sahurnya jam 2 malam.
jam 4 sholat subuh, jangan jam 2 malam sahur. Atau jam 3, jangan. Jangan dalam artian bukan haram ya. Jangan dalam artian bukan haram. Maksudnya, afdolnya nggak di situ. Gitu. Afdolnya adalah mendekati waktu subuh. Makanya dalam hadis itu dikatakan bahwa ada sahabat yang dulu ikut sahur bersama Nabi. Ya, ditanya, kira-kira sahurnya kamu dengan Nabi itu antara jarak sahur dengan waktu subuh itu berapa? Dia jawab biqadri khamsina ayah. Biqadri qiraati khamsina ayah. Dengan seukuran orang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya, berapa? Ya mungkin antara 15 menit sampai 20 menit mungkin. Ya, 15 menit sampai 20 menit sebelum waktu subuh. Jadi mungkin misalnya subuhnya jam 4, ya dia jam 4 kurang seperempat baru sahur. Atau jam 4 kurang 20. Ya, tidak terlalu jauh waktunya. Nah itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi adab-adab puasa yang pertama adalah berusaha untuk sahur dan mengakhirkannya. Ini dianjurkan, tidak wajib. Ya. Bahkan misalnya toh dia tidak sahur, puasanya sah. Gitu. Tapi jangan sampai meninggalkannya karena itu sesuatu yang dianjurkan, punya ganjaran lebih. Adab yang kedua, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Makanya dalam istilah orang Jawa kebiasaan anak-anak kecil, kalau dulu zaman saya masih kecil ketika ke masjid dapat buka puasa itu namanya ta'jilan gitu. Ta'jilan pakai ain, ta'jilan. Kenapa dikatakan ta'jilan? Dari kata bahasa Arab ta'jil alias menyegerakan. Benar itu, ya. Ta'jil. Kemudian anak-anak bilang, "Ayo ta'jilan dulu" gitu. Benar, ya. Karena Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Nabi mengatakan dalam hadis, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, orang-orang akan senantiasa di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, segera berbuka, tidak usah ditunda-tunda. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Dahulu Nabi sallallahu mencontohkan, ya, kalau beliau berbuka sebelum sholat maghrib, beliau mengkonsumsi beberapa rutab. Rutab itu kurma masih basah, ya, bukan kurma kering, kurma basah, kurma fresh itu, fresh yang masih dari tangkainya. Nah, tapi ini untuk beliau ya mudah karena memang di sana di Jazirah Arab. Untuk kita, ya, ini bukan wajib, ya, anjuran saja. Misalnya tidak ada fa'ilam takun rotobat fatumairat. Kalau tidak ada kurma yang masih fresh, maka boleh kurma yang kering, ya. Kurma yang kering itu ya kurma yang beredar di tempat kita itu yang sudah dikeringkan, yang awet tahan lama. Dan sekarang variannya banyak, ya. Kita bisa dengan mudah, ya, 10 tahun terakhir ini sudah mulai mudah. Adapun 10 tahun belakangan atau 15 tahun sebelumnya mungkin di Indonesia agak susah untuk cari. Hanya di swalayan-swalayan besar aja yang ada. Sekarang bahkan di retail, di toko-toko semua ada. Bahkan setiap toko herbal atau bahkan teman-teman yang ini banyak mudah untuk mendapatinya. Entah kurma Mesir, kurma Saudi, Sukari, Tunisia, dan yang lainnya banyak. Nah ini dianjurkan. Kalau tidak ada, fa'ilam takun tumairat hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma yang kering, ya beliau biasanya meneguk beberapa teguk air putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa yaqulu ba'da iftarihi, dan yang dibaca setelah bacaan yang dibaca setelah dia berbuka itu membaca doa sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya. Zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat nadi atau kerongkongan, ya, dan semoga telah tetap pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, itu adabnya, ya, berkenaan dengan sahur dan berbuka. Kemudian adab yang lain adalah al-bu'du 'anir rafath. Menjauhi rafath, ya, perkataan-perkataan jelek, perkataan-perkataan kotor. Fahishul kalam, ya, ngomong saru, ya. Ngomong saru kalau bahasa Jawa, ya, ngomong-ngomong yang kotor,
ngomong aurat laki-laki, aurat perempuan disampaikan, porno dan semisalnya ini dihindari. Dan ini wajib ya, wajib untuk dihindari. Wa mimma adhabal hasanat wa jalbus sayyi'at al-insyighalu bil fawazir wal musalsalat wal aflam. Nah ini juga beliau mengatakan, dan termasuk hal yang ketika orang berpuasa justru ya menghilangkan kebaikan dan pahala, justru malah menarik keburukan dan dosa adalah apa? Al-insyighalu bil fawazir wal musalsalat wal aflam. Orang sibuk dengan apa? Film dan sinetron dan yang semisalnya. Jadi ngabisin waktunya malah untuk nonton TV. Wal mubarayat wal jalasatil farighat, dan juga malah justru sibuk ya dengan mubarayat, ya, pertandingan-pertandingan. Kemudian jalasat, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong. Apa itu namanya kalau sore? Ngabuburit ya. Ngabuburit, cuci mata, cari cewek biasanya ngabuburitnya. Wat tasaqqa' fit turuqat, ya, ini nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini malah pahalanya hilang semua, ya. Dia udah puasa dari pagi sampai sore, nahan lapar di pinggir jalan, yang dilihat ya perempuan pakai celana seksi, meblok-meblok, sebagian organnya dikeluarkan kelihatan, macam-macam, atau sambil nongkrong ngomong kayak uang malahan apa ngerasani gunjing dan semisalnya. Jadi apa ya, jadi dia puasa seharian tuh habis semuanya. Makanya dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan rubba shaimin la yanalu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Sungguh betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali malah hanya haus dan lapar saja. Nah ini benar ya. Makanya sebagian orang yang menghabiskan waktunya untuk ngabuburit tadi, ya kadang-kadang aneh ya, apalagi di saluran-saluran televisi itu sudah pagi waktunya sahur nggak baca Quran, nggak, ini malah apa itu acara-acara nggak jelas ya, acara nggak jelas. Apa Raffi Ahmad, saya sebutkan orangnya tidak apa-apa, Raffi Ahmad dan teman-temannya gitu. Acara nggak jelas, udah nggak ngajak zikir, nggak ngajak, ini malah kesana kemari. Habis itu dia sore nanti sebelum buka dia juga lagi datang. Bismillah, itu dosanya banyak orang itu. Orang yang buat acara, orang yang ikut serta, dan orang yang menikmatinya pahalanya ya menguap seperti ya air yang kena panas akhirnya hilang. Makanya tadi Nabi benar-benar Nabi mensabdakan rubba shaimin la yanalu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali justru malah hanya lapar dan haus saja. Nah, sedikit lagi. Nah, adab yang selanjutnya juga ya, ketika orang bersahur ataupun juga orang berbuka, adamul iktsar minat ta'am, ya, jangan balas dendam ketika makan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Nabi mengatakan ma mala abnu adam wi'an syarran min batnin. Tidaklah seorang anak Adam atau manusia ya memenuhi wi'a, yaitu memenuhi suatu apa namanya ya, wi'a itu wadah yang buruk seperti ketika dia memenuhi perutnya ya. Dalam hadis Nabi mengatakan fa in kana la mahalah, kalau memang harus diisi perut itu, fasulusu li ta'amihi wa sulusu li syarabihi wa sulusu li nafasihi, maka jadikanlah perutnya itu jadi 3 bagian ya. Sepertiga diisi makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk apa namanya udara ya. Maksudnya jangan sampai besesek makan semuanya, airnya nggak nyaman semuanya, ibadah juga jadi tidak nyaman. Kemudian ya, adab selanjutnya ketika puasa adalah al-judu bil ilmi wal mali wal jahi wal badan wal khuluq. Hendaknya dermawan, hendaknya berbuat baik dengan ilmu, dengan harta, ya, dengan kedudukan, dengan badan dan dengan akhlak. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Karena dahulu Nabi SAW adalah orang yang paling baik dan dermawan dalam segala hal kebaikan. Dan kedermawanan dan kebaikan beliau
semakin meningkat ketika datang bulan Ramadan. Ya, kita melihat kapasitas kita ya. Tidak harus semua dengan harta. Bagi yang punya harta ya silahkan dermawan, berbuat baik ya, menyediakan berbuka, menyediakan konsumsi untuk sahur dan semisalnya. Tapi yang tidak punya materi lebih ya silahkan gunakan tenaga. Kalau ada pengajian, ada sholat, ya bantu gelarin kloso, stiker dan misalnya. Udah selesai, bantu bersihkan. Apalagi di masa pandemi dia bantu bersihkan pakai hand sanitizer dan misalnya. Nah, kalau dia punya harta silahkan dengan harta, nggak punya dengan tenaga, nggak punya tenaga, nggak punya harta, ya tenaga dia nggak kuat tapi dia punya ilmu, ya sebarin ilmunya. Dia ngajarin baca Quran, ya dia motivasi, dia ngasih kultum 10 menit, 15 menit, dia bacakan, dia bisa bahasa Arab. Nah, intinya apa saja yang dia punya, kerahkan itu semua. Tidak punya itu semua, ya, sebarkan akhlak yang baik. Ya, ketika Ramadan, ya tebar senyum, ya jangan jadi orang yang kaku dan semisalnya, ajak yang baik. Ya. Nah ini semua dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, mungkin itu dulu ya sampai permasalahan kelima ya, tapi masih ada sedikit yang belum kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, Mas. Monggo, Mas. Ya. Gimana? Ulangi. Kan di masjid di Bawang salah satu masjid Darussalam sama masjid Ta'awun ini itu sudah memundurkan waktu azan subuhnya. Jadi sudah sesuai dengan para ulama mengatakan kalau tidak salah waktu subuhnya terlalu cepat. Alhamdulillah sudah dimundurkan di masjid kami. Tapi masjid-masjid yang lain mayoritas masih menggunakan waktu yang lama. Sehingga ini ada Iya, ya, paham. Iya. Ya, memang di Indonesia ada polemik masalah itu ya. Polemik masalah penentuan jadwal waktu sholat sepanjang masa. Jadwal waktu sholat sepanjang masa. Untuk waktu-waktu sholat yang lain itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan oleh sebagian cendekiawan ya, itu masalah sholat subuh gitu. Masalah sholat subuh. Termasuk yang lama mempermasalahkan Dr. Agus Hasan Basori. Dr. Agus Hasan Basori. Ustadz senior juga di Malang ya. Beliau di Pondok Al-Um ya, di Pondok Al-Um. Dr. Agus Hasan Basori pengurus Puldapi ya, Puldapi pusat ya. Nah, beliau sudah lama memang juga menulis buku tentang bahwa penentuan waktu sholat subuh di Indonesia itu terlalu maju ya, sekitar ya antara lebih dari 10 menit lah, terlalu maju 10 sampai 15 menitan atau berapa gitu, saya kurang paham detailnya, tapi intinya terlalu maju. Terus kemudian disusul oleh akhirnya Muhammadiyah yang juga meninjau ulang gitu. Muhammadiyah yang meninjau ulang, yang akhirnya juga Muhammadiyah memutuskan melalui keputusan tarjihnya kalau tidak keliru, juga memang terlalu maju. Ya. Berapa menit Mas? Ya, terlalu maju 8 menit. Akhirnya apa? Berarti dari jadwal penentuan yang ada sekarang, yang waktu penentuan waktu dari Kemenak itu, mereka memundurkannya 8 menit. Berarti yang ikut fatwanya tarjih berarti demikian ya. Dimundurkan 8 menit. Jadi misalnya yang terjadwal itu di jadwal waktu sepanjang masa Kemenak itu misalnya jam 4 tadi subuhnya, maka mereka adzannya baru jam 4 lebih 8 ya. Kalau yang di Ustadz Agus Hasan Basori ya sekitar 15 menit, jadi 4 gitu. Ya ini polemik ya, polemik yang terjadi. Bagaimana kemudian menyikapinya?
Ya kalau dilihat dari siapa yang mengikuti gitu. Kalau kita sebagai kalangan para pembelajar alias orang yang penuntut ilmu, yang kita bisa melihat pada dalil, punya perbekalan ilmu usul fikih, bahasa Arab dan semisalnya, ya kita mungkin berusaha untuk melihat dalil dan sisi pendalilan masing-masing dari dua kubu yang berbeda ini. Kalau bisa melihat bahwa yang paling kuat yang mana, ya dia mengikuti yang dianggap paling kuat. Tapi bagi orang awam yang memang tidak mampu untuk menimbang-nimbang, ya, tidak mampu untuk meneliti, tidak mampu untuk ini, ya dia silahkan bertaklid, ya, bertaklid dengan siapa yang dia yakini. Yang penting tidak dengan hawa nafsu, ya. Tapi apa, bertaklid dengan apa yang dia yakini, keilmuannya, ya, bagaimana keilmuannya, kapasitasnya, demikian. Tapi waktu itu Ustadz Firanda pernah membahas juga tentang masalah ini. Kalau Ustadz Firanda termasuk yang mengatakan penentuan waktu sholat di Indonesia itu sudah sesuai dengan apa yang, ya, sesuai dengan apa yang sejatinya gitu. Jadi menurut beliau sudah benar, ya. Jadi sudah tidak keliru gitu. Karena kata beliau bahwa rujukan penentuan waktu sholat di Indonesia itu sama dengan penentuan yang ada di Saudi gitu. Dan ulama-ulama di Saudi atau keputusan resmi di Saudi itu dikatakan di sana itu ikut taukid Ummul Qura, yaitu ikut penentuan waktu yang namanya Ummul Qura gitu. Dan Indonesia juga ikut dengan yang sama. Dan memang di Saudi sendiri juga memang di sana ada sebagian ulama yang mempermasalahkan penentuan waktu sholat di Saudi gitu. Jadi sama dengan di sini. Di sana pun dipermasalahkan, di sini juga iya. Tapi ulama-ulama besar di Saudi mengatakan tidak masalah penentuan yang sekarang gitu. Padahal sumbernya sama, di Indonesia di sana sama. Berarti kalau ulama besar di sana tidak mempermasalahkan penentuan waktu yang ada sekarang, maka di sini juga apa? Di sini juga tidak ada masalah juga. Nah, itu ada penjelasannya, silahkan nanti bisa buka penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Kalau saya sendiri sih sepertinya lebih ikut ke pendapat Kemenak gitu. Satu sisi lainnya adalah Kemenak kan lingkupnya lebih nasional gitu. Lebih nasional, bukan satu organisasi saja. Yang masuk ke Kemenak banyak organisasi Islam dan juga sifatnya pertama nasional, kedua dia pemerintah gitu. Sepertinya ikut pendapat itu, ya, sepertinya lebih bagus untuk apa, dan lebih menenangkan untuk saya pribadi, ya. Karena kalau memang itu ada masalah, ya mereka Kemenak juga mereka banyak yang punya ahli falak. Ya, mereka punya ahli falak. Ahli hisab falaki juga punya, dan dari MUI pun juga sepertinya tidak mempermasalahkan dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Bisa dikatakan misalnya Muhammadiyah berbeda, ya Muhammadiyah menyelisih mayoritas gitu. Dan simpelnya bagi orang awam ketika mendapati masalah yang diperselisihkan, bagaimana mengambil pendapat yang paling kuat? Salah satunya adalah mencari pendapat mayoritas. Itu lebih menenangkan insya Allah. Tapi bagi yang kemudian ternyata dia ikut pendapat Muhammadiyah, ya silahkanlah. Monggo, kita juga tidak bisa memaksa. Tapi untuk keluar dari khilaf itu, ya, untuk terutama dengan masalah berkaitan dengan puasa, ya, untuk keluar dari khilaf itu mending bagi yang sahur, walaupun dia nanti ikut sholat waktu Muhammadiyah misalnya, diundur misalnya. Tapi untuk masalah sahur, mending dia, ya, menahan diri dari makan dan minum di waktu penentuan yang ditentukan oleh Kemenak, ya, yang lebih lebih dahulu, lebih maju. Jadi misalnya dia pun ikut sholat sama Muhammadiyah misalnya jam lebih 8 menit misalnya. Tapi kalau bisa jam 4 tuh dia udah menahan diri. Ya.
Jam 4 dia udah menahan diri. Ya. Kenapa? Ini masuk kaidah dalam masalah fikih al-khuruju minal khilafi aula. Itu keluar dari perselisihan ulama kepada sesuatu yang disepakati lebih utama. Kalau dia berhenti dari sahur sebelum jam 4, maka semua ulama sepakat di Indonesia ya, semua ulama sepakat puasanya sah. Iya enggak? Kalau orang ini, ya misalnya toh dia ikut Muhammadiyah dalam masalah sholatnya, jam 4 lebih misalnya. Ya, tapi kalau dia ngambil berhenti untuk makan dan minum sebelum jam 4, karena jam 4 misalnya keputusan Kemenak misalnya, sholatnya subuh jam 4. Nah dia nahan diri dari makan dan minum sebelum jam 4. Maka semua sepakat. Baik yang ngambil Kemenak maupun Muhammadiyah puasanya sah. Ya enggak? Tapi kalau dia makan minumnya masih lanjut sampai jam 4 lebih 5, ya, menurut Muhammadiyah tidak apa-apa karena belum masuk waktu subuh. Tapi bagi orang-orang yang menurut ikut madhabnya Kemenak mengatakan puasanya batal. Karena bagi mereka udah masuk sholat subuh. Nah, kaidahnya agar tidak menimbulkan perselisihan, maka kalau bisa dia sebelum jam 4 dia udah tahan dari makan dan minum. Kalau demikian semua sepakat bahwa puasanya sah. Tapi kalau dia tetap ngayal, ya, maka apa? Ya, malah jadi polemik dan keluar dari perselisihan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak.